Shalom saudara, apa kabar? Saya berdoa Anda selalu dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang penuh berkat Tuhan, dalam keadaan yang luar biasa. Amin saudara. Dan saat ini saudara, mari kita mendengarkan firman Tuhan di tempat Anda berada. Dan biar firman Tuhan boleh menjadi rema. Saudara, beberapa bulan yang lalu saya membaca satu artikel yang mengatakan bahwa saat ini banyak anak muda yang melakukan investasi di berbagai bidang. Salah satunya yaitu di pasar modal atau pasar saham. Katanya 70% investor di pasar saham itu usianya di bawah 40 tahun. Dan di tahun ini 2021, 50,7% investor yang baru itu usianya antara 18 sampai 25. Puji Tuhan saudara, artinya apa? Artinya sudah banyak anak muda yang mulai berinvestasi secara keuangan. Tentu saja ini sangat membanggakan bagi orang tua, sangat melegakan. Karena menurut studi anak-anak muda sekarang sudah mulai bijaksana mengelola masa depan mereka melalui investasi di bidang keuangan. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang lebih penting daripada investasi keuangan, yaitu bagaimana menginvestasikan hidup kita, hidup Anda dan saya. Nah, sama seperti investasi keuangan yang kita miliki, kita bisa menyia-nyiakan, kita bisa menghabiskan hidup kita, atau kita bisa menginvestasikan kehidupan kita. Menginvestasikan kehidupan kita ini artinya kita melakukan hal-hal yang kekal, hal-hal yang memberikan dampak kepada anak cucu kita. Amin saudara. Mari sebelum kita lanjut, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk saat ini kami boleh berkumpul bersama-sama dan mendengarkan firman Tuhan. Roh Kudus tolong bantu hamba dengan segala keterbatasanku dan bantu setiap anak-anak-Mu yang mendengar firman Tuhan ini. Sehingga kami boleh dibangun, sehingga kami boleh mengerti, kami boleh menjadi pelaku firman. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, Alkitab dengan sangat jelas mengatakan bahwa Anda dan saya diciptakan untuk memberikan kontribusi dalam hidup ini. Kontribusi yang Anda lakukan misalnya bisa dengan menggunakan waktu Anda, talenta Anda, atau segenap kemampuan Anda untuk menolong orang lain dengan tulus. Tindakan atau kontribusi itu disebut juga pelayanan. Nah, pelayanan bukan hanya tugas dari seorang pendeta, bukan hanya pekerjaan dari full-timer di gereja, tetapi juga adalah tugas dan mandat Anda dan saya sebagai anak-anak Tuhan. Di dalam kitab Matius pasal 25, di dalam perikop perumpamaan tentang talenta, ada kisah di mana Yesus berkata bahwa satu saat nanti Dia akan datang untuk menilai hasil yang sudah kita lakukan, untuk apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita mungkin waktu, talenta, kemampuan, kesempatan, pokoknya untuk semua hal yang sudah Dia berikan kepada Anda. Nah, firman Tuhan hari ini akan membahas mengenai 7 prinsip investasi hidup dengan diambil dari perikop tentang talenta ini. Nah, saya akan membagi menjadi 2 minggu, saudara. Jadi minggu ini kita akan membahas mengenai 4 prinsip yang pertama yang harus kita mengerti dan kita lakukan. Minggu depan kita akan bahas 3 prinsip yang lain. Nah, pertama, saudara ya, prinsip kepemilikan. Semua yang kita punya adalah milik Tuhan. Kita harus mengerti bahwa semua yang saya miliki, semua yang Anda miliki itu milik Tuhan, saudara. Allah yang menciptakannya, Allah yang adalah pemilik segala sesuatu yang ada dalam dunia ini. Coba kita lihat, saudara, Matius 25 ayat 14. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Nah, Allah menciptakan manusia untuk mengelola semuanya. Keuntungannya bagi kita yaitu kita bisa menggunakan segala sesuatu yang ada dalam dunia ini sepanjang hidup kita, mungkin 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, dan seterusnya. Tapi ini semua bukan milik kita. Karena kita datang di dunia ini tanpa membawa apa-apa, kita juga akan meninggalkan dunia ini dengan tangan kosong, saudara. Ingat baik-baik, Anda ada di dunia ini untuk mengurus milik Allah. Catat. Satu saat Dia akan meminta pertanggungjawaban atas segala hal, semua hal yang dipercayakan kepada Anda. Saudara, saya ingat beberapa tahun yang lalu saya dipinjamkan mobil mewah oleh seorang pengusaha. Mobil jenis MPV yang bagus ya, yang mewah. Karena waktu itu beliau banyak tinggal di luar negeri. Tentu saja saya sangat senang, saudara. Maklum, waktu itu mobil saya yaitu Avanza tahun 2012. Jadi mobil Avanzanya saya berikan ke gereja untuk pelayanan. Mobil yang saya pinjam ini, yang dipinjamkan kepada saya ini
bagus, mewah. Tapi ada beberapa penyok dikit di kiri kanan gitu ya. Ada beberapa kerusakan dikit, saudara ya. Jadi saya perbaiki, saya bikin bagus, saya rawat seperti milik saya sendiri. Bahkan saya masukkan ke bengkel untuk dicat bagian-bagian yang lecet. Nah kemudian saudara, setahun kemudian ketika harus mengurus pajak dan lain-lain, saya pinjam dong ya saudara BPKB dan KTP untuk mengurus. Kemudian teman saya ini berkata, "Pastor, mobilnya pakai nama pastor aja." Saudara, sambil memberikan BPKB dan KTP mobil itu. Puji Tuhan, saudara. Nah, saudara, karena waktu dipinjamkan, saya rawat itu dengan baik. Saya perlakukan seperti itu adalah milik saya. Saya bertanggung jawab atas semua yang dipinjamkan pada saya saat itu, saudara. Nah, salah satu budaya yang kita lakukan di Galilee Church sejak awal, sejak di Korea, yaitu setiap kali gereja dipinjamkan mobil untuk dipakai atau mungkin dipinjamkan rumah atau fasilitas untuk berdoa atau untuk retreat, pasti saudara selesai kita pakai, kita akan mengembalikan mobil itu atau rumah yang kita pinjam itu dalam keadaan yang lebih baik, lebih bersih, lebih bagus, lebih harum daripada sebelum kita datang. Saudara, itu jadi kebudayaan dari Galilee Church. Kenapa saudara? Karena inilah tanggung jawab yang kita miliki kepada pemilik properti itu, saudara. Kami sekeluarga juga, saudara, beberapa kali pergi ke beberapa negara, satu negara. Biasanya di sana kita pakai Airbnb untuk tinggal, karena lebih murah ya, saudara, daripada hotel. Lebih bagus daripada hotel. Nah, seringkali, saudara, setelah saya dan Nancy dan anak-anak selesai pakai, biasanya pemilik rumah atau pemilik properti yang kita sewa itu akan menulis review kepada penggunanya. Ada satu review yang luar biasa, dikatakan, "Rumah saya menjadi lebih bersih setelah dipakai oleh keluarga Mewengkang." Coba tanya Nancy, saudara. Waktu kita pinjam rumah di Airbnb, pertama kita akan pergi ke supermarket terdekat, kemudian apa yang akan kita beli? Alat-alat kebersihan. Itu yang kita beli pertama kali. Serius, saudara. Beli lap, beli sapu, kalau nggak ada tambah kain pel, kalau kurang, saudara, atau udah mulai jelek. Untuk apa? Untuk bersih-bersih rumah tersebut. Berikutnya, jika Anda mengerti bahwa Anda bukan pemilik, kekhawatiran Anda akan berkurang signifikan. Benar nggak, saudara? Saudara, apakah Anda khawatir ketika rumah tetangga Anda bocor karena hujan? Enggak, saudara. Karena itu rumah tetangga. Apakah Anda marah ketika sepeda tetangga rusak? Enggak, saudara. Karena Anda bukan pemilik sepeda itu. Apakah Anda uring-uringan ketika mobil tetangga digores pakai paku? Enggak, saudara, karena itu bukan milik Anda. Saudara, saya punya pengalaman. Satu kali pada waktu saya masih awal-awal melayani di Korea, ada seorang jemaat yang luar biasa. Dia memberikan mobil mereka kepada saya untuk pelayanan. Dan waktu itu mereka harus kembali ke Indonesia setelah masa tugas sebagai diplomat di KBRI Seoul selesai. Dalam setiap pelayanan dan semua kegiatan, saya selalu pakai mobil ini. Walaupun mobil Hyundai lama, tetapi mobilnya bagus dan dirawat dengan baik oleh pemilik sebelumnya. Satu minggu pagi, saudara, waktu saya akan pergi pelayanan di luar kota, waktu saya sampai di mobil, saudara, saya lihat sisi mobilnya itu, saudara, digaris pakai paku tajam, saudara. Karena goresannya itu sampai ke besinya, ke logamnya, ke bodinya, saudara. Panjang, saudara, dari depan sampai belakang. Aduh, saudara, hati saya turut tersayat-sayat saat itu, saudara. Benar, saudara, saya shock, saya marah. Damai sejahtera untuk pelayanan langsung hilang, saudara. Langsung hilang. Saya benar-benar kesel sekali, saudara, karena mobil yang saya miliki ini rusak oleh orang yang nggak bertanggung jawab. Lagi marah seperti itu, kesel seperti itu, tiba-tiba Roh Kudus ngomong begini di hati saya. Mobil ini milik Tuhan, bukan kamu. Wah, saudara, dalam sekejap, suasana hati saya berubah drastis, saudara. Saya katakan kepada Tuhan, Tuhan, mobil Tuhan dirusak orang, Tuhan. Tiba-tiba damai sejahtera itu kembali lagi, saudara. Karena waktu itu saya sadar, ini punyanya Tuhan, bukan punyanya saya. Ngapain saya komplain? Saudara, itu adalah prinsip kepemilikan. Dan prinsip berikutnya yaitu prinsip peruntukan. Allah memberikan kepada Anda talenta untuk dilipat gandakan. Saudara, kata talenta ini kita bisa lihat di kamus Alkitab. Kalau Anda pakai Alkitab digital, Anda nggak akan ketemu. Kalau Anda pakai Alkitab
buku di bagian belakang. Jarang sekali orang lihat ada kamus Alkitab. Nah, di situ ditulis talenta adalah ukuran timbangan sebesar 3.000 shikal atau kurang lebih 34 kilogram. Dalam perjanjian baru, ukuran jumlah uang yang sangat besar nilainya, saudara. Yaitu kira-kira 6.000 dinar. Entah nilainya berapa. Kalau di Matius, saudara, Matius 20 ayat 2 dikatakan 1 dinar itu adalah upah sehari kerja. Berarti 6.000 dinar itu upah 16 tahun kerja. Gede, saudara. Kalau UMR rata-rata Indonesia, saudara ya, gaji per hari itu kira-kira 150.000. Dikali 6.000 itu sama dengan 900 juta rupiah. Setiap talenta yang Tuhan berikan kepada kita itu sangat bernilai. Wajar kalau Tuhan mengharapkan hasil. Jadi talenta itu adalah kemampuan yang Allah berikan kepada Anda, kepada kita, saudara. Misalnya kemampuan musik, bisnis, seni, kepemimpinan, kemampuan berbicara di depan umum, verbal, atau kemampuan mekanik, saudara ya, matematika dan lain-lain. Menurut survei, setiap orang kira-kira memiliki 600 sampai 800 abilities atau talenta. Talenta adalah anugerah Allah bagi semua orang, Kristen maupun non-Kristen. Lalu, bukan Anda yang memiliki talenta yang Anda miliki, yang talenta alami Anda. Tuhan yang pilihkan itu bagi Anda. Coba baca ayat ini ya. Matius 25 ayat 15. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang 2 talenta, dan yang seorang lagi 1 talenta, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Perhatikan beberapa fakta ini. Jumlahnya yang diberikan oleh sang tuan kepada hamba-hambanya itu beda-beda. Ada yang dapat 1, ada yang dapat 2, ada yang dapat 5. Nah, kita saudara, Anda dan saya, dan semua orang diberikan jumlah yang berbeda-beda. Masing-masing menurut kemampuannya. Jadi bukan karena kehebatan mereka, saudara. Bukan karena kehebatan kita atau saya memiliki talenta yang lebih. Bukan karena Anda atau saya pantas menerimanya. Bukan pula karena usaha keras Anda untuk memiliki kemampuan atau ability talenta tersebut. Semua itu adalah pemberian Tuhan. Itu hanya anugerah semata-mata. Coba baca Roma 12 ayat 6. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Karena ini, saudara, hanya pemberian Tuhan. Nggak ada satupun orang yang boleh menyombongkan diri. Tetapi kita harus dengan rendah hati mengembangkan talenta ini. Ada tanggung jawab yang besar yang diemban, saudara. Itulah prinsip yang ketiga. Prinsip pertanggungjawaban. Allah mau kita menggunakan talenta kita. Allah mau Anda dan saya menggunakan talenta kita semaksimal mungkin. Karena talenta adalah investasi yang Allah tanam di dalam diri Anda. Dia inginkan ROI, return of investment. Satu waktu Tuhan akan meminta pertanggungjawaban kepadamu. Roma 14 ayat 2, coba baca. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungjawaban tentang dirinya sendiri kepada Allah. Perhatikan, setiap hari saudara ya, setiap hari Anda harus membuat keputusan apa yang akan Anda lakukan dalam kehidupan ini atau di dalam kehidupanmu. Dan sesuai dengan ayat yang kita baca tadi, satu hari Anda akan menjelaskan kepada Tuhan setiap keputusan yang Anda buat. Coba lihat di Matius 25 ayat 19 tadi. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Mengadakan perhitungan dengan mereka. Sang tuan pasti akan kembali untuk melakukan perhitungan. Hari itu akan datang, Anda akan diaudit oleh Tuhan untuk mengetahui bagaimana Anda menginvestasikan hidup Anda. Suatu saat akan ada ujian di dalam akhir kehidupan kita. Ada 2 pertanyaan yang akan Tuhan tanya di akhir hidup kita. Pertama, apakah kita mengenal Tuhan? Apakah kita memiliki hubungan dengan Kristus? Apakah Anda percaya kepada pengorbanannya dan hidup mengasihi Dia? Pertanyaan yang kedua yaitu, apa yang Anda lakukan dengan apa yang Tuhan sudah berikan kepada Anda? Nah saudara, tujuan dari Galilee Church yaitu mempersiapkan jemaat untuk menghadapi ujian akhir ini. Galilee Church akan berusaha untuk mempersiapkan setiap jemaat menemukan shape mereka. Apa itu shape? Spiritual gift, heart, ability, personality, dan experience Anda. Sehingga Anda bisa menghidupi kehidupan ini dengan berbuah, saudara. Jangan dipendam, saudara. Jangan dibiarkan, saudara. Harus dipakai, dipergunakan, dilipat gandakan menjadi pelayanan yang memberkati dunia ini. Itulah prinsip yang keempat. Prinsip yang keempat yaitu prinsip penggunaan. Jangan mengubur pemberian Allah.
Salah kalau Anda mengubur investasi Tuhan di dalam kehidupanmu. Penjelasan cerita Yesus yaitu begini, orang yang pertama investasinya bertambah 2 kali lipat menjadi 10 talenta. Dari 5 menjadi 10. Orang yang kedua dari 2 menjadi 4. Orang yang ketiga menguburkannya dan gak mendapat apa-apa. Coba lihat di dalam Matius 25 ayat 16. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Ayat 17. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Orang yang mendapat 1 talenta itu terlalu takut sehingga ia bermain aman. Dia takut mengambil resiko dan akhirnya ia nggak mendapatkan apa-apa. Didiamkan saja, dikubur saja, saudara. Reaksi sang Tuhan itu seperti apa? Coba lihat Matius 25 ayat 26. Maka jawab Tuhan itu, "Hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut di tempat di mana aku tidak menanam." Tuhan itu marah dan berkata, "Kamu jahat dan malas. Paling enggak masukkan ke bangke gitu ya, atau deposito supaya dapat bunganya." Saudara, kita sering berpikir bahwa orang jahat itu pembunuh, penganiaya, jahat, perampok, dan lain-lain. Tetapi bagi Allah, jahat itu artinya orang yang tidak mempergunakan talenta mereka dengan benar. Dan orang yang tidak berkontribusi dalam pekerjaan Tuhan. Ada 2 pelajaran yang menarik yang kita bisa lihat. Pertama, Anda nggak bisa menyenangkan Tuhan dengan bermain aman, saudara. Nggak bisa. Kata Alkitab, tanpa iman, tidak mungkin seorang menyenangkan hati Tuhan atau berkenan kepada Tuhan. Iman itu adalah suatu tindakan yang beresiko. Kalau mau main aman aja, Anda nggak akan membutuhkan iman untuk bermain aman, saudara. Tidak melakukan apa-apa karena takut itu bukan alasan yang bisa Tuhan terima, saudara. Kedua yang kita bisa belajar dari sini, bahwa Allah lebih suka Anda mencoba dan gagal, bahkan mungkin terjerembab. Karena saat Anda berusaha melayani Dia, memberikan yang terbaik bagi Dia, mungkin Anda gagal dan jatuh, saudara. Tapi Anda harus melakukan sesuatu. Daripada tidak melakukan apa-apa, Anda harus lakukan sesuatu. Tuhan menyebut hamba ini jahat. Bukan karena dia kehilangan investasinya. Tetapi karena hamba ini takut melakukan apa-apa. Takut mencoba, takut gagal, saudara. Saudara, pertanyaan yang saya ingin tanyakan kepada Anda. Siapa kira-kira yang paling mungkin untuk tidak melakukan apa-apa atau untuk menguburkan talenta mereka? Saya yakin mereka yang merasa talentanya paling sedikit. Karena talenta saya sedikit, nggak signifikan, jadi saya nonton aja deh. Saya nggak usah lakukan apa-apa. Saudara, Tuhan katakan itu jahat. Beberapa dari Anda tidak memiliki sukacita dan tidak mengalami antusias dalam kehidupan ini. Tidak bergairah. Kenapa, saudara? Karena Anda main aman mungkin, saudara. Karena Anda tidak berkontribusi, tidak menggunakan talenta sesuai dengan pemberian Allah. Karena Anda hanya hidup untuk diri sendiri, selfish, saudara. Tidak terlibat dalam pelayanan kepada orang yang lain. Itu sebabnya hidupnya terasa membosankan, saudara. Nggak ada dinamika, nggak ada resiko, nggak mengambil resiko. Kata Yesus, barang siapa kehilangan nyawanya, dia akan menemukan nyawanya. Saudara, bertobat, saudara. Jalani hidupmu seperti rancangan Tuhan bagi engkau. Keluarlah, saudara, cari passionmu. Kenali dirimu, jadilah berguna bagi kerajaan Allah. Berkontribusilah, pakai media sosialmu, pakai pengaruhmu, pakai komunitasmu. Ambil resiko untuk ditolak, saudara. Kalau Anda ditolak manusia, nggak masalah, saudara. Tetapi jangan ditolak Tuhan. Amin, saudara. Amin. Ini waktunya untuk bertindak. Ini waktunya untuk dipakai oleh Tuhan. Waktunya untuk terlibat dalam pelayanan. Ikut terlibat dalam pelayanan yang ada, saudara. Saat ini banyak orang menggunakan pandemi sebagai alasan untuk bermain aman. Anda sedang menguburkan talenta Anda. Dan Tuhan katakan itu jahat, saudara. Karena Tuhan memberikan talenta itu untuk berkontribusi bagi kemanusiaan, berkontribusi bagi pelayanan, berkontribusi bagi gereja, bagi kerajaan Allah, bagi pekerjaan Tuhan. Anda mungkin bertanya, lalu pastor, apa yang harus saya lakukan? Buka rumahmu misalnya untuk small group. Undang teman-temanmu untuk berfellowship. Tapi pastor, saya nggak tahu harus ngapain, harus mulai dari mana. Hubungi Galilee Center, saudara. Anda akan diajari, Anda akan dikirim bahan-bahannya. Anda akan dituntun, saudara.
Memang saudara, Anda akan menemukan 1001 alasan untuk nggak ngapa-ngapain saudara. Yakinlah saudara, setelah dapat 1001 alasan, iblis akan tambahkan 10.000 alasan lainnya untuk membuat Anda nggak melakukan apa-apa. Please saudara, ambil resiko untuk mengembangkan apa yang Tuhan sudah investasikan di dalam kehidupanmu. Amin saudara. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Tuhan, tolong kami supaya kami boleh menjadi hamba yang baik dan setia. Tolong kami supaya kami boleh mempersembahkan hidup kami. Berikan keberanian dan iman kepada anak-anak-Mu untuk boleh bertindak sesuai dengan apa yang Tuhan sudah taruh dalam kehidupan mereka. Bapak, aku berdoa supaya hati kami berkobar-kobar untuk bekerja, untuk melayani Tuhan, untuk berkontribusi dalam kehidupan kami ini, mempergunakan semua kemampuan kami untuk melayani orang lain, untuk melayani pekerjaan Tuhan, untuk bersaksi. Terima kasih Bapa di surga, Roh Kudus tolong kami untuk jadi pelaku firman Tuhan. Tolong kami Tuhan untuk melakukan apa yang sudah kami dengar, untuk boleh berkontribusi, bertindak ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepada Engkau, dan saat ini siapkan hati kami untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin.